Apa tuh hakikat prajurit Kristus? Ikutlah menderita. Berat ya firmannya? Berat, teman-teman. Berat. Saya yakin di sini pasti udah biasa. Di tempat saya, bahkan di gereja lain, mereka, aduh firmannya begini. Bukan teologi kemakmuran, bukan. Saya bilangin, 70% sekolah tinggi teologi itu liberal. Mereka tidak percaya Roh Kudus, karunia Roh Kudus berbahasa, nggak percaya. 70%. 30% percaya karunia berbahasa roh. Tapi tahu nggak teman-teman? 30% itu masih ada yang kecolongan. Mereka masih ngomong bahasa roh itu karunia. Salah satu yang tadi sebutkan. Ada lagi mereka bilang bahwa karunia-karunia itu memang masih ada. Karunia penglihatan, bla bla bla, penciuman itu memang masih ada. Ada. Jadi kita mesti tahu nih fokusnya kita nih apa sih? Ada beberapa teman kita di sini banyak karunia berlimpah kan. Nah, saya kasih lihat ke mereka nih, mereka kagum, mereka takjub. Apa perbedaannya prajurit dengan karakter Kristus dengan karakter prajurit? Coba nih saya ambil sedikit biar teman-teman tahu. Prajurit disiplin, sama dong, disiplin, tegas, keras. Tapi saya tanya, prajurit di dunia, kalau komandan bilang, kamu mesti bohong, kamu mesti ikut kata perintah komandan, ikut gak dia? Apa bedanya kita? Bedanya kita ada batasan firman. Kita gak boleh bohong. Apa bedanya kita? Kasih, lemah lembut. Prajurit di dunia keras, galak. Kita gak boleh galak. Gak mudah kan? Gak mudah. Mereka sedang menerapkan ini. Kita nggak bisa menjudge mereka bahwa mereka memang pengetahuannya belum sampai ke arah situ. Dan kita ini loh yang anak-anak Tuhan di sini kasih tahu ke mereka dikit-dikit, terserah mau terima apa enggak terserah. Disiplin, taat pada otoritas. Kita punya kita punya komandan om kita, mukanya galak kan? Bener gak teman-teman? Saya ketemu beberapa hamba Tuhan, saya diundang tempat lain. Wih mukanya ada yang kayak bos, ada yang, pokoknya beda-beda deh, beda-beda. Tapi saya berpikir waktu dalam hati saya ngomong begitu, Tuhan ngomong, loh komandan kita udah jadi singa, secara rohnya beda. Jadi kalau ada yang bilang, aduh saya mah biasa-biasa aja deh, saya mah gak mau ikut Tuhan yang ngeroh-ngeroh banget deh. Saya mah mau hidup yang enak-enak aja deh. Gak bisa. Otoritas kita, tadi kunci tadi sebelumnya apa? Ikut menderita, gak enak teman-teman. Saya bawa firman ini di tempat lain pernah sekali, lagi di ibadah chapel. Mereka diem aja liatin saya dengan muka yang turun lu. Firmannya yang berkat gitu, ibarat kata seperti itu. Saya gak mau pusing. Saya kasih tahu ini loh, ikut Tuhan itu bukan enak, ini nggak enak. Bagi daging nggak enak, bagi yang punya karunia penglihatan dan yang lain pasti tahu. Kita buka Matius 16 ayat 24, sama-sama kita baca. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut. Taat, penyangkalan diri dan salib. Taat, nggak mudah. Saya juga orang yang agak selonong boy. Saya juga orangnya yang, tapi sewaktu pas, Tuhan, kenapa ya saya nih udah di gerbang pujian cukup lama, udah Tuhan kasih karunia sebagai jenderal, nggak kuat. Saya dulu waktu mau jadi jenderal dulu pertama kali, saya bilang, ada teman kita Jenderal Yuan ada di sini. Saya ngomong begini sama dia. Udah Koko nggak mau ikut-ikutan deh begitu dah. Koko mau yang bener-bener aja dulu ngomong begini. Tahu nggak teman-teman? Di balik ini semua ada otoritas. Otoritas ini luar biasa, otoritas yang Tuhan kasih. Setan, maaf ya, di tempat lain orang pelepasan, waduh kayak bagaimana?
Apalagi di sini mah kita makanan kita. Teman saya sampai ngomong begini, Pak Yohanes, kalau bagian okultisme nanti Pak Yohanes ya. Saya senyum aja. Saya senyum teman-teman dalam hati saya. Aduh, saya diam aja. Saya kan nggak mau ngomong apa-apa. Terus sampai dia ngomong begini. Sampai tuh di kampus, karena di tempat saya itu ada, maaf ya, ada orang-orang dalam di sinode pusat, bahkan di sinode-sinode besar, orang-orang dalam, mereka ngomong begini, Pak, Bapak mau gak saya undang untuk pengajaran atau seminar okultisme? Hah? Saya sampai bilang begini, aduh, saya bilang gini loh, kita mau jelasin kan kita gak bisa ngomong kan, maksudnya jelasin dia ini, dia belum sampai ke tahap seperti apa sih kehidupan roh itu kan belum sampai ke situ. Ya saya cuma senyum, nanti saya bilang teman-teman saya yang lebih mengerti. Kedua, percaya kepada Tuhan mutlak. Mempercayai pemimpin. Pemimpin miring, boleh nggak ngamuk? Boleh nggak gosipin? Pemimpin kita yang tadi saya bilang, bukannya galak nih. Dia masih manusia. Tapi ada otoritas yang Tuhan kasih ke dia. Tudung perlindungan kita ini di bawah dia, ingat itu. Om kalau ngomong, misalkan waktu galak tuh sama saya cuma diem. Udah diem aja. Dalam hati saya gitu, pengen marah gitu. Cuma otoritas, dia diem aja. Teman-teman yang lama ya, Jenderal, Anda tahu kan seperti apa gitu. Tapi ini otoritas. Nggak main-main, otoritas ini nggak main-main. Jadi kalau kita tahu siapa otoritas kita, dia itu orang keduanya, Tuhan. Di atas itu paling tinggi Tuhan. Baca Matius 8 ayat 8 sampai 9. Sama-sama kita baca. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Coba otoritas. Cuma panggil sini kemari, datang. Di gereja lain itu sampai jujur hamba-hamba Tuhan tuh sampai kayak mereka tuh bagaimana? Datang di undangan, saya diundang, itu sampai di lingkungan teman-teman saya pada bercanda gini. Kita buat yuk Pastor in PK, bercanda kita nih. Tahu gak kenapa? Jadi mereka punya label nih, gereja-gereja besar, gereja-gereja kaya, gereja-gereja banyak uang, servisnya luar biasa waktu diundang. Mereka hormat banget sama hamba Tuhan. Bener-bener teman-teman. Lah kita secara roh, kita tahu siapa komandan kita. Orang yang diurapin. Masih ada yang berani ngomongin, aduh saya mah diem dah. Saya kalau ada ngomong gitu mereka saya diam aja. Karena kita tahu ini siapa dia. Berikutnya, seorang prajurit harus berani. Mike Napa dalam bukunya Keberanian Menjadi Orang Kristen. Ini keberanian seorang prajurit ini. Keberanian untuk membayar harga Zakeus naik ke atas pohon. Keberanian melayani Yesus. Keberanian berkata tidak Yusuf waktu Potifar. Menyangkal diri dan pikul salib itu Paulus. Kehilangan nyawanya Stefanus. Mudah nggak? Nah kan saya bilang dari awal tadi, mudah nggak ikut Tuhan? Gak mudah. Kalau kita punya penundukan diri, kita bisa rendah hati, kita mau tahu ikut dia, itu baru bisa. Saya pun sedang mengalami hal-hal itu. Gak mudah. Rasanya mau berontak, mau marah, mau ngamuk. Saya bilang hidup gue mau nyaman, hidup gue mau enak, hidup gue mau, ya pokoknya semuanya serba bagus. Tapi apa yang terjadi? Tidak. Ini akhir cerita semua mereka. Pembahasan saya waktu di kampus, kisah tentang Timotius, kisah Paulus. Saya dengar, saya diem. Sampai kisah Ayub. Gak enak teman-teman, gak enak. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita pejabat yang secara roh bukan cuma label hamba Tuhan. Secara rohnya kita ini udah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu doulos, hamba, pembantu. Jadi kalau kita tahu siapa kita, pembantu. Kita ini pembantu melayani dia. Panggilan dan komitmen seorang prajurit. Allah menciptakan kita dengan satu tujuan. Dia punya visi rencana penciptaan kita. Ada visi setiap orang yang dikasih sama
Setiap orang berbeda. Ada yang kalau kita waktu inspeksi kan, ada yang punya kota pujian penyembahan, ada yang bisa memimpin pujian, ada yang mungkin Jenderal Wendy yang luar biasa hikmatnya Tuhan kasih. Ini loh, Tuhan punya visi. Tuhan gak buat kayak asal-asalan nih. Gue ciptain, oh Yohanes saya ciptain begini, ntar jadi begini aja dah. Gak ada. Kita diciptakan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kita akan terus naik, tidak akan turun. Itu firman Tuhan berkata, bukan kata-kata motivator, bukan. Panggilan prajurit, tunaikan tugas pelayananmu. Enak gak? Kita punya tugas. Bukan bisa menikmati hidup, oh gue mau jalan-jalan, happy-happy. Gak enak. Ada bagiannya, ada waktunya. Tadi kita udah nyanyikan kan, semua ada waktunya. Artinya apa? Tunaikan tugas pelayanan yang Allah berikan bukan karena ambisi. Nah ini dia yang tadi saya bilang ambisi. Saya bilang tadi, saya ditawarin ada satu pengusaha besar. Gak main-main, orang cukup kaya kok. Saya gak tahu siapa dia, teman satu kelompok saya. Saya duduk, saya bikin tugas, segala macam. Tiba-tiba, Pak, Bapak gereja di mana? Kita ngomong obrolan singkat, tiba-tiba dia bilang, Pak, Bapak gerejanya ini. Dia cerita, saya bilang, iya benar. Pak, Ibu udah dengar? Iya. Saya nggak tahu siapa dia. Saya nggak kenal siapa dia. Saya cuma teman kelompok. Ini ibu-ibu. Pulang dari situ, berapa hari kemudian ada teman lain ngomong begini ke saya. Pak, ibu itu minta nomor handphone Bapak. Lu ada di grup kelompok, kenapa? Ada yang mau bicara? Bicara apa? Oh bicara aja Pak, sedikit. Bapak tahu nggak? Itu ibu itu seorang donatur gereja di tempat saya yang besar. Saya diam. Terus saya bilang kenapa katanya? Ada mau ngomong. Tahu nggak apa yang dia ngomong? Pak, Bapak mau nggak buat gereja? Hah? Ternyata udah ada omongan di belakang bahwa teman-teman saya itu sudah ada membuat sebuah gereja. Ada ambisi. Teman saya ngomong gini, ini persis pas akhir tahun kita Tuhan ngomong begini. Setiap kita ya di gerbang pujian punya jalannya masing-masing. Tapi di luar sana mereka saling, maaf ya saya nggak ngomong jelek, itu mencari tempat yang untuk supaya terkenal. Teman saya ngomong begini, bro kita mesti cari panggung dari awal. Hah? Maksudnya? Kita ini siapa? Dokter Yanto, anaknya JJ Putra. Kita bukan punya Siloam. Tahu nggak teman-teman maksudnya? Itu Bapak Gilbert Lumoindong, salah satu pengajar top tempat kita juga di STT Petamburan. Itu anaknya udah jadi. Kita ini siapa? Saya sama senyum begini. Kita itu ikut Tuhan bro, bukan ikut pendeta. Kita itu gak cari terkenal, kita itu hamba Tuhan. Tahu gak waktu saya ngomong begitu, dia diam, dia liatin saya. Tapi kan kita butuh duit bro. Tahu gak teman saya, ini bukan orang, bukan orang gak ada uang, dia ada uang. Tapi dia mau populer. Sampai dia ngomong begini, bro Ibu Heni Kristiano sudah terkenal loh. Kita kapan terkenal? Lu bikin YouTube. Habis itu lu masukin muka lu, saya bilang begitu, lu masukin muka lu khotbah di luar firman Tuhan. Artinya nanti lu akan masuk gereja palsu. Tahu gak waktu saya ngomong begitu dia bilang, lu bener-bener. Jadi gini loh teman-teman mesti tahu, apa sih motivasi kita melayani. Jadi bukan berarti kita tuh, saya di depan nih, udah hebat nih, udah enggak. Kita diundang enggak. Ukuran mereka popularitas. Kedua apa? Kekayaan. Satu pendeta hamba Tuhan di Surabaya, udah dengar teman-teman? Terlibat kasus belum lama ini. Masuk penjara. Gerejanya besar sekali. Gereja besar itu di Surabaya, ada satu gereja besar dulu itu. Gereja itu sekarang yang menuai itu Mawar Syaron. 5.000 jemaat, ada 10.000 jemaat. Ukuran mereka itu kesuksesan berapa banyak jemaat. Gereja kita, teman saya nanya, bro gereja lu banyak gak? Banyak. Berapa? Tapi bener teman-teman, tapi bener ini saya bener. Banyak gak? Banyak. Loh sekarang coba lihat ini berapa banyak sama Bandung, bandingin. Di Amerika, ada satu hamba Tuhan teman saya ngomong, dia di Amerika lama. Di Amerika gereja 150 orang itu gereja besar. Serius nih saya ngomong.
gereja besar. 75 orang gereja biasa. Teman saya itu melayani di gereja Amerika. Pulang ke Indonesia Tuhan bilang sudah buat gereja. Dia bilang, saya buat gereja. Udah enak-enak di sini, dia pulang, dia buka gereja. Hari ini gereja yang dia gembalakan ada berapa tempat. Hari ini mereka bahas prajurit. Jadi rohnya mungkin teman-teman yang punya karunia penglihatan bisa lihat. Mungkin ya menurut saya, udah level ada di prajurit, betul. Beda, dia gak cari mimbar, dia gak cari motivasi. Dia nggak, motivasinya bener, nggak cari yang aneh-aneh. Jadi Tuhan itu melihat motivasi. Ada teman saya ngomong sama Jenderal Haryanto, mana Jenderal Haryanto tuh. Nah, waktu dia sempat posting di grup kita ada foto yang dengan Habibie. Nah, saya sempat ngobrol. Saya bilang, saya ngomong pribadi ke dia. Itu bukan itu dosen saya. Saya ngomong sama dia, itu dosen saya. Dia ngajar saya apa? Sukses baik karakter. Betul. Dia dulu itu orang dari Habibie yang panggil dia ke istana. Itu penasehat. Satu orang Kristen penasehat dia, sisanya bukan. Itu betul. Dia ngajar, waktu ngajar saya kaget. Dia ngomong begini, kita sudah dibaptis Roh Kudus, waktu kita dibaptis selam, kita sudah terima Roh Kudus, dek, saya diem. Waduh, seorang hamba Tuhan yang tenar, dia membuat sebuah acara gereja yang cukup besar dengan ratusan ribu jemaat dulu. Dia diundang. Itu banyak gereja-gereja di luar sana. Mereka kalau sekolah minggunya kurang, panggil dia. Dia yang buat jadi banyak. Dia buat program-program. Pokoknya bisa hebat, luar biasa deh. Jadi itu gak teman-teman? Jadi apa sih yang mereka pakai? Kepintaran, program. Mau gak kita upgrade knowledge kita? Kita tahu pengetahuan, kita punya roh yang kuat. Luar biasa gerbang pujian. Gerbang pujian itu kita udah dikaruniannya luar biasa. Jadi kalau saya waktu pas ngobrol sama mereka, itu bagi mereka hal baru. Saya belajar dari mereka, pengetahuan saya terima sedikit. Oh begini caranya. Nyari-nyari tahu juga. Supaya kita tahu, jadi kita gak bodoh-bodoh amat gitu loh. Jadi kalau waktu pas kita bicara sama mereka, oh gitu. Oh tempat saya begini. Waktu mereka suka pantau, saya punya Facebook waktu saya kirim live IG gitu. Mereka suka lihat, mereka pernah ngomong, mereka suka lihat, mereka bahkan ngomong begini, Om ada Jenderal William di sini, saya kirimin ke Jenderal William, ada satu hamba Tuhan, WA ke saya begini, Pak Yohanes, saya minta dong pengkhotbah yang ngeroh, saya kirimin, saya screenshot ke Jenderal William sama Jenderal Anna kalau nggak salah itu, saya kasih Om Yance, waktu saya kasih, saya udah ngomong sama Om, saya bilang, mereka ini sedang haus. Mereka di luar sana tuh lagi cari tahu DNA-nya mereka itu dengan Tuhan tuh seperti apa. Saya juga sama gitu loh. Waktu tahu bahwa siapa identitas kita sebenarnya. Inilah kita, tentara pejabat Tuhan. Kalau ada orang yang maaf ya, ada yang mau meninggalkan gerbang pujian, ini bukan bicara gereja. Terserah. Jenderal Wendy ada ngomong tempat saya dengan waktu di rumah sakit kan. Mau keluar silakan. Kenapa? Lo ninggalin panggilan tertinggi kok rugi. Rugi, saya ngomong rugi kok. Jadi kalau kita tahu siapa kita, aduh mikir juga ya. Gue capek-capek, saya suka ngomong sama beberapa teman saya. Kita udah wawewo gitu, maksudnya udah lama bertahun-tahun. Udah capek, udah nyampe panggilan tertinggi gitu ya. Kita tinggalin begitu aja. Ya terserah. Silakan teman-teman, saya nggak mau pusing gitu loh. Saya sebagai teman kalau ketemu mereka saya cuma ngomong gini, udah capek panggilan tertinggi belum? Nggak mudah sih. Apa tuh Nas? Saya cerita sedikit. Ini loh petani ini. Nah waktu mereka ngomong begitu, masuk akal di mereka. Dipanggil dengan ketaatan, dengan pengertian yang benar, mencapai satu tujuan. Allah tidak membukakan sesuatu secara sekaligus. Nah ini manusia mau instan, saya juga sama. Karena kita tidak akan siap menerima secara demikian. Kita akan diberi suatu arahan dan menggerakkan kita ke sana. Berjalan dengan pengertian. Kalau kita punya pengertian yang benar, kita tahu kita ini siapa sih, gitu loh. Saya juga nggak muda gitu loh. Emang pikir muda? Sama. Yang dirasakan teman-teman semua kita sama kok. Cuman bedanya bukan soal benar atau salah, tapi respon.
respon. Itu sebuah moto Doulos Camp, hamba Tuhan. Bukan soal benar atau salah, ada orang berantem. Yang ini ikut ngegosip. Oh iya, akhirnya buat grup gitu. Loh, Tuhan bilang apa? Yang pertama kali meminta maaf, dia yang berkenan kepada aku. Tuhan yang ngomong loh. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Perpecahan. Terserah, pengertian kita mesti benar. Kita ini fokusnya sama Tuhan, bukan fokusnya sama orang. Saya kalau ngomong waktu di tempat lain, saya bilang begini. Saudara-saudara di sini fokusnya sama siapa? Oh, saya mau sama Tuhan. Bener gak sama Tuhan? Ngelihat Philip Mantova ganteng, ikutan Philip Mantova gak? Coba yang cewek-cewek. Itu kan Philip Mantova ganteng, ikutan Philip Mantova. Saya ngomong belak-belakan. Tapi ada nggak kita berpikir bahwa apa sih yang Tuhan sudah taruh kepada seorang pastor Philip Mantova, dan pastor ini bisa mempunyai luar biasa, Tuhan kasih. Bagaimana dia bisa mengalami itu? Instagram bilang, Gilbert wawancara dia, saya sempat baca, saya sempat nonton. Dia kena penyakit, hampir masuk sekolah luar biasa. Hari ini tangannya kok kan saya nonton tuh. Ada proses yang dia jalanin. Saya juga mengalami jenderal-jenderal di sini. Saya bisa aja. Nantilah kita sambung berikutnya. Komitmen. Merriam-Webster bilang, a promise to do or give something, a promise to be loyal to someone, loyal. Filipi 3, 12-16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kita tuh udah milik Dia. Kita tuh bukan milik kita lagi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, itu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Di tempat di luar sana mereka bilang, mahkota. Kita tahu di sini berapa banyak mahkota kan? Mereka tahu. Mereka menjalani mereka dengan iman. Maaf ya, pengetahuan mungkin agak kurang, tapi mereka luar biasa. Ibu Heni Kristianus, Tangan Pengharapan, berapa banyak jemaatnya? Daniel Alexander di Papua, berapa banyak? Dia penggembalaan dia. Yang mereka lakukan, saya kemarin belum lama ini mau diutus. Teman-teman, mau diutus. Saya sampai ngomong begini, nanti dulu deh. Pak, di Sulawesi bla 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 bla, diperlukan ini. Ada yang misi ke Kalimantan. Saya diam aja. Karena mereka berpikir ministry yang sebenarnya adalah human relation, hubungan antar manusia. Mereka membuat, itu salah satunya, penggembalaan melayani orang-orang miskin. Nah, itu yang mereka lakukan. Kalau teman-teman tahu, itu panggilan mereka. Panggilan kita apa sih? Panggilan kita bukan itu. Kalau memang Tuhan gerakan, silakan. Tapi ingat, otoritas, King of Kings Army, gerbang pujian. Integritas. Arti integritas itu apa? John Maxwell bilang, keadaan yang sempurna di mana perkataan dan perbuatan menyatu. Bareng nih, mulut sama tindakan jalannya sama. Ada nggak bilang, saya ngomong begini, janji sama Jenderal PDW, besok saya mau datang. Saya janji doang nih di mulut, tapi besok saya nggak datang. Itu bukan berintegritas. Itu nggak integritas. Ini karakter nih. Mereka di luar sana nyorot kita karakter. Mau nggak kita dibilang ngeroh kaleng-kaleng? Jangan. Kita dibilang ngeroh kaleng-kaleng itu nggak enak. Di tempat saya banyak dibilang yang ngeroh kaleng-kaleng. Ngerohnya memang tidak terarah. Kita sangat terarah. Tuhan yang arahkan. Landasan Alkitab integritas apa? Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih berasal dari si? Yakobus 2:18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.
Ciri-ciri prajurit Kristus. Nah ini dia, kalau teman-teman boleh baca. Tidak mengandalkan dirinya sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Seorang prajurit Kristus membagi dan mendelegasikan apa yang sudah dia terima. Multiplikasi, bukan cari panggung. Bukan cari pamor. Bukan, wih hebat ya saya berdiri di depan, wih hebat nih saya. Bukan. Mercusuar kalau di tempat kita, di tempat sana cool, komsel. Mendelegasikan, mencetak pemimpin-pemimpin. Mencetak yang akan jadi siapa-siapa ini yang punya talenta-talenta yang Tuhan kasih kepada dia. Siap menderita, bayar harga, gak enak. Saya juga gak enak kok. Fokus berjuang. Hidup sepenuhnya untuk menyenangkan hati komandannya. Prajurit memiliki segala kelengkapan dan tahu cara menggunakannya. Nah itu yang punya karunia tuh. Nanti mereka lebih mengerti. Yang punya karunia penglihatan tahu kan bagaimana. Nah kalau kita kan nanti saya akan jabarkan sedikit cara menggunakan perlengkapan rohani kita. Nah ini dia, ketopong keselamatan Filipi 4. Pikirkan semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil. Nah ini dia, pikiran kita, kepala kita. Baju zirah, hidup dalam keadilan, ikat pinggang, firman Tuhan. Pedang roh, baca firman, rajin, saat teduh lah. Kalau di tempat sana mereka bilang saat teduh. Perisai iman, gunakan iman, gak mudah. Kasut kerelaan. Ini dalam King James bilang, Matius, nanti kita buka Matius 28, beritakan Injil. Itu press to towards, tekan terus, dorong terus, butuh kemampuan tenaga untuk mendorong. Jadi gak mudah. Contoh prajurit Tuhan, siapa? Raja Daud. Hidup dalam peperangan, hampir semasa hidupnya. Salomo, enggak. Salomo menikmati hasil dari ayahnya. Tapi akhir hidupnya Salomo apa? Hancur. Dalam zona nyaman, kita lupa siapa kita. Dalam zona perang, kita tahu siapa kita. Tuhan memberikan contoh Raja Daud bukan satu kebetulan dalam firman. Mazmur yang ditulis dari dia. Saya ada kupas waktu saya membawakan satu khotbah tentang Mazmur 23. Kalau kita baca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, di setiap poin ayat itu punya maksud yang berbeda. Tuhan sebagai gembala, Tuhan menyediakan makanan kepada orang-orang musuh-musuh kita. Gak mudah. Tapi ini loh contoh kita. Raja Daud ini raja yang luar biasa di Israel. Kalau baca dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, mereka sangat menghormati sekali, sangat menghormati sekali. King David ini luar biasa. Di Israel, beberapa teman saya bawa tur ke Israel, mereka bilang Raja Daud itu sangat-sangat dihormati bagi orang Israel. Kenapa ibadah mereka itu, saya sedikit cerita mengenai ibadah mereka. Kenapa ibadah mereka di tembok keratapan suka pukulin kepala? Ibadah mereka belum sempurna. Kenapa? Bait suci mereka belum dibangun. Mereka baru beribadah di sinagog. Kenapa mereka seperti itu? Mereka belum sempurna. Itu yang dibilang penggenapan antikristus terakhir, yaitu dia. Akan dibangun bait suci mereka. Itu bait suci ketiga. Bait suci Salomo, Herodes bangun yang kedua. Yang ketiga itu akan mereka bangun. Jadi kita mesti tahu nih, kita nih udah siap nih. Anak-anak Tuhan. Kenapa dibilang? Tuhan sudah mau datang. Di GP Tuhan berkali ngomong, itu benar kok. Kenapa? Kita mempelajari, dibuka semua foto-foto. Saya kaget juga sih. Orang bodoh, maaf ya, orang bodoh seperti saya diamin. Waduh keren juga ya. Kok jadi mulai mikir, kalau Tuhan datang saya keangkat lah ya. Saya pengen mikir begitu. Tahu gak teman-teman? Kalau Tuhan datang itu, nanti itu mereka tuh udah tahu, orang Israel tuh, orang Yahudi sana tuh mereka udah tahu benar-benar tuh seperti apa. Mereka tuh sangat berpegang pada Tauratnya luar biasa. Kenapa kitab Timotius dibilang, janganlah seseorang menganggap engkau muda. Tahu gak kenapa teman-teman?
Umur 40 tahun di dalam orang Israel itu baru dianggap tua dan baru boleh, kayak kita ini ibadah boleh dua arah. Gak boleh kalau enggak. Jadi makanya kalau kita tahu Tuhan, kenapa Tuhan datang? Menggenapi firman Tuhan. Jadi saya semakin terbuka gitu loh. Oh iya ya, ternyata Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu bukan cuma dipelajari. Apa sih arti teologi ya? Nah kalau teman-teman tahu, orang suka bilang gini, ilmu mencari Tuhan. Sampai budek, nggak bakal ketemu cari Tuhan. Pikiran kita setitik, pikiran Tuhan nggak, sampai budek nggak ada. Tapi ada satu dosen saya yang mungkin sedikit agak ngeroh, dia ngomong begini, Eungalion. Apa itu Eungalion? Bahasa Yunani. Sebuah tumbler yang dibuka, mencari tahu lihat dalamnya. Tumbler itu tertutup semua gelap, waktu dibuka lihat dalamnya. Oh, ini loh isinya. Artinya apa? Mencari kehendak Tuhan. Kenapa teman-teman kita bisa ngucap syukur di gerbang pujian? Komandan kita udah bayar harga. Saya belajar, begitu saya belajar, ini saya udah dapat. Ini sudah dapat. Cuman saya perlu memperlengkapi ini teorinya. Jadi waktu saya mempresentasikan kepada mereka, ini loh. Jadi mereka tahu, oh ternyata ada ya teman sebangku saya, teman baik saya. Salah satu calon pendeta cabang, dia ngomong begini. Waktu saya cerita tentang karunia kita, saya kaget juga. Tiba-tiba dia angkat tangan di kelas. Saya sempat senyum aja. Pak, saya mau bertanya Pak, ada gak sih karunia menafsirkan bahasa roh? Saya diem, ini sebelahnya saya senyum sambil nengok ke kiri, dapat saya, biarin aja. Tahu tuh dosen ngomong apa? Ada, itu karunia dari Tuhan kok. Tuhan yang kasih itu luar biasa. Gereja Mawar Sharon tahun kemarin sudah mulai karunia menafsirkan bahasa roh. Nah kita di dulu, ini bukan bicara soal dulu-duluan, tapi bagaimana mempertahankannya, kita punya kualitas. Hari Rabu nggak satu kebetulan, tiba-tiba ada perlombaan kan, besok Rabu tuh, Jenderal William posting pengumuman. Ini kita mesti punya kekuatan roh yang luar biasa. Mereka nih sekarang sedang mencari kekuatan roh juga, mereka mau naikin level. Karena mereka tahu bahwa pengajaran mereka tanpa roh nggak jalan. Pengajaran mereka belajar begini. Ya saya orang bodoh gitu loh. Waktu dengan bicara dengan mereka, saya nggak ada apa-apanya. Kalau ngomong ayat firman ada satu tuh teman saya, bahkan dosen saya, dia punya pengetahuan Islamologi. Itu yang dibilang tuh, kalau ngomong kayak Christian Prince gitu ya. Atau teman saya satu yang kalau ngomong Alkitab, waduh, kita ngomong nih, dia tahu ayatnya di mana. Dia bisa ngomong ini pembahasan. Saya diam, saya bodoh amat ya, gitu loh. Saya bukan apa-apa nih gitu loh. Tapi waktu saya menyampaikan presentasi saya di hadapan mereka, tahu apa yang mereka lakukan? Ini Pak Yohanes, kok biasanya tukang cengangas-cengenges, bercanda, kok begini ya? Gitu loh. Sampai mereka tuh jadi gini loh, kita ini sebagai garam dan terang di tengah-tengah mereka. Bukan berarti mereka bukan garam, bukan. Tapi kita ini punya kekuatan roh yang beda kepada mereka. Spirit kita beda. Label kita, identitas kita, DNA kita beda. Hidup Daud adalah hidup yang berjuang, berperang dan hidup yang keras. Bahkan sampai anaknya sendiri Absalom ingin membunuh dan mengejar Daud. Daud diuji dalam hal keresahan di banyak kesempatan di dalam hidupnya. Ketika Saul memburu nyawanya. Tahu dong kisah ini? Raja Saul punya pasukan banyak sekali. Daud gak bisa apa-apa. Tapi tahu teman-teman, Daud gak berani menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Kalau kita masih berani menyentuh orang yang diurapi Tuhan, kita lebih hebat dari Tuhan. Serius. Apa arti haleluya? Penyembahan kepada Tuhan. Dari asal kata apa? Helel. Siapa itu Helel? Bintang timur. Lucifer, malaikat pujian penyembahan. Di tempat saya dikupas, bagaimana penyembahan yang benar, bagaimana pujian yang benar. Saya kaget waktu mereka membahas.
tanpa liturgi. Penyembahan yang benar itu penyembahan proskuneo yang luar biasa, kita menyembah, memuji dengan tanpa halangan apapun. Yang mau menyembah berlutut, saya bengong. Peperangan kita begitu ya. Bener kan teman-teman? Kita udah ada doa peperangan, mereka udah ada doa peperangan. Jenderal William kemarin buat PPW, Penatalan buat PPW. Mereka udah ada PPW. Sekarang mereka mengikuti kita, bukan karena kita, tapi mereka mulai tahu roh itu seperti apa. Jenderal Wendy punya pengajaran, saya ada sempat share ke mereka sedikit. Esensi sebuah agama semuanya roh. Agama itu semuanya roh. Ujungnya di atas, tingkat tertinggi roh. Beruntunglah kita ada di sini. Kita yang dibilang ngeroh tapi nggak kaleng-kaleng. Temen di luar sana ngeroh kaleng-kaleng. Lagi jalan, udah setan. Ada teman saya ngomong, saya disantet nih, saya diguna-guna sama tukang mafia tanah. Temen-temen saya lah nih, ini orang ngomong apa sih? Gitu loh. Ada teman saya satu bilang ngomong begini, bro, saya nih dulu orang yang keras. Ya saya senyum aja. Saya keliling-keliling semua dukun yang zaman dulu di buku misteri ya. Dia cerita buku misteri itu, buku misteri. Saya samperin semua dukun. Gak ada yang bisa guna-gunain saya. Wih, saya senyum aja kan. Saya gak percaya tuh begitu-begitu. Terus saya diam. Bro, datang ke tempat gua aja. Nanti lu tahu kok mengenai alam roh. Enggak, gua lihat video lu. Kok katanya mereka gua ada yang jaga. Dukun-dukun yang di buku misteri itu yang zaman dulu dia cerita, saya diem. Hah? Datang aja bro, nanti kan lo mengerti, tahu seperti apa kehidupan roh. Dia mulai nonton. Kita punya live tuh. Puji Tuhan teman-teman di sini Penatalan buat YouTube. Dia nonton, saya tahu dia nonton. Berapa hari kemudian ketemu saya, bro, boleh nggak kita mau study tour? Saya sempat ngomong sama Jenderal William salah satu, ada mau study tour teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan mau datang. Saya bilang, kenapa? Saya mau lihat dong, kalau okultisme, ini mah ibadah gak ada okultisme bro. Saya bilang begitu. Enggak, saya pengen tahu gitu loh, kayak gimana sih? Nah lu, mereka calon hamba-hamba Tuhan, calon pendeta. Bahkan mereka tuh orang-orang yang diutus loh sama gereja-gereja besar untuk mewakili, bahkan mengupgrade dia jadi pengganti-penggantinya. Sampai ngomong ke saya begini, bro, minta jadwal khotbah dong di gereja lu. Saya senyum aja. Saya senyum. Waktu dia bilang begitu, saya bilang, bro, kan gak mungkin dong saya bilang, gak bisa sembarangan. Ya dong, tapi dia ngomong, ini gua pendeta nih, betul. Saya bilang, gini bro, sorry, bukannya gimana, karena di tempat saya itu ada kualifikasi secara roh. Dia kaget waktu saya ngomong begitu. Maksudnya, aduh, saya mau jelasin nanti deh bro, lu datang dulu, biar lu tahu, nggak bisa sembarangan. Nah saya kan seolah-olah kan saya jadi seorang egois sama dia. Dia mau jadwalin saya di gereja-gereja dia, di gereja mana, tapi saya nggak mau kasih jadwal khotbah di gereja saya gitu dong. Saya kan diam aja dong. Aduh dalam hati Tuhan gimana caranya ya. Nah terus saya ngomong gini bro, kalau mau tahu tentang kita, lu bisa lihat di video kita. Nah itu loh kita, seperti apa ngerohnya kita. Jadi nggak sembarangan. Berapa minggu kemudian dia ketemu saya lagi, dia ngomong begini, iya ya, luar biasa ya. Tapi kalau begitu ada nggak sih hamba Tuhannya yang khotbah? Ada. Saya begitu, dia lihat Jenderal PDW. Itu yang ada yang di sini tuh, Jenderal PDW. Dia ngomong begini ke saya, Pak, kita kan di sana biasa Bapak Ibu ya, kita manggil Bapak Ibu. Pak, itu pendetanya. Oh, itu ini diakennya. Oh, enggak, saya kan jadi ngomongnya bingung dong. Itu diakennya. Nah, terus heboh di kelas heboh. Dia pasang, mereka ngomong, mereka lihat. Ganteng ya, ganteng, responnya ganteng. Terus dia ngomong begini, dia sebagai apa? Diaken. Saya bilang diaken. Mungkin juga wakil gembala sih, kayaknya dia wakil gembala. Saya bilang begitu. Boleh nggak Pak dia diundang di tempat saya? Boleh. Saya bilang begitu. Boleh, saya bilang begitu. Kenapa Pak? Saya tanya gitu. Kenapa Pak? Enggak,
kami tuh suka rolling pengkhotbah, evangelis, semua keliling gitu loh. Boleh, saya bilang begitu, seneng dong. Kita punya kegerakan roh jadi keluar dong kemana-mana. Makanya tadi saya bilang sama Jenderal William, buatin saya pin. Jadi saya nggak pasang pin sinode GBI. Jadi kalau jadi saya kalau di tempat lain saya bilang, saya dari gerbang pujian ministry gitu loh. jadi pemain. Ayo kita lanjut. Nah ini dia, ada sebuah kata-kata yang bagus, yang cukup bagus menurut saya. Ini dapat bukan dari saya, tapi teman saya waktu berbicara, hebat juga sih dia. Dia sekolah teologi di STT mana saya lupa dah. Nah ini dia bilang, kerendahan hati adalah jalan tol untuk menemukan Tuhan dan kebenarannya. Murid sejati senantiasa bertumbuh di dalam kebenaran dan keberanian. Jadilah surat terbuka Kristus yang dapat dilihat semua orang, sehingga Kristus dipermuliakan. Ya teman saya. Teman saya punya karakter cukup oke. Kenapa saya bilang cukup oke? Dia orang yang cukup sabar dibanding saya nggak ada apa-apanya. Dia cukup orang yang murah hati, betul. Dia orang yang, ya kalau kita bilang nggak banyak kepo, betul nggak banyak kepo. Nggak demen gosip, betul nggak demen gosip. Tapi dia yang orang yang nggak pernah ngomong, diem. Begitu saya nanya, Pak, Bapak kerja di mana? Saya di sekretariat gereja. Luar biasa. Terus Bapak sebagai apa di sana? Oh, saya penggembalakan bimbel, bimbingan belajar. Pak Yohanes mau ngajar? Ngajar apa? Saya bilang begitu. Jadi orang-orang ini Tuhan bentuk, mereka punya misi berbeda. Kita punya misi berbeda juga. Jadi gini loh, teman-teman mesti tahu siapa kita. Kita ada di gerbang pujian, ada panggilan. Kita ada di gerbang pujian, Tuhan punya rencana. Jadi gini loh, kalau Tuhan teman-teman tahu kita ini benar, prajurit Kristus, pejabat Kristus, nggak malu-maluin. Datang ke tempat lain, saya Jenderal Tuhan. Mereka bilang apa? Jenderal Tuhan tuh Benny Hinn. Mereka ngomong, Jenderal Tuhan itu Philip Mantova. Jenderal Tuhan itu siapa lagi? Gilbert Lumoindong. Jenderal Tuhan. Jadi mereka lihat kasat mata, yang mereka lihat tuh mata jasmani. Jadi kalau kita tahu siapa kita ini, oh loh ini kita ini anak-anak Tuhan yang punya potensi roh. Om suka bilang apa? Dulu yang masih ingat KKR di STT yang di sana ya, di Moria, betul. Waktu itu STT yang tidak berbahasa roh, Injili, mereka dari Injili. Injili itu salah satu teman-teman, maaf ya, reform. Jadi mereka itu tidak berbahasa roh. Waktu mereka pisahkan ada yang manifest, Om bilang apa? Coba doakan. Apa teman-teman? Disitulah kita ada. Waktu mereka manifest, ada satu rektor ya atau siapa, berdoa, dalam nama Yesus, gak keluar-keluar setan. Gak keluar-keluar tuh setan. Om datang, sudah itu nonton semua tuh. Habis itu altar call, didoain kan semua masing-masing kita berdoa tuh. Waktu mereka doain itu mereka bilang apa? Om biasa seperti biasa. Manifest itu selesai. Akhirnya hari ini terjadi apa? Maaf, hari ini terjadi apa? Saya dengar pecah. STT itu pecah. Ada yang akhirnya mereka percaya bahasa roh, ada yang gak percaya bahasa roh. Saya ada khotbah di chapel tentang bahasa roh, saya diomelin. Ada teman saya dari gereja mainstream. Emangnya kita gak masuk surga, Pak? Kalau gak bahasa roh gak masuk surga, Pak? Saya salah ngomong. Saya bilang, kita harus berbahasa roh. Bahasa roh itu bahasa nasional. Kalau kita nggak berbahasa roh, kita nggak masuk surga. Waduh, turun. Saya cuma diam aja, saya senyum. Saya bilang, Pak, ini Pak, sekarang Bapak kalau nggak berbahasa roh, berarti Bapak bahasa apa? Emangnya Tuhan nggak tahu bahasa Indonesia? Oh, saya diam. Saya cuma diam, saya bilang, Tuhan, kasih saya hikmat, saya mesti ngomong apa nih sama orang begini. Saya cuma bilang begini, Pak, ada 3 baptisan, saya ingat Jenderal Wendy. Saya ingat Jenderal Wendy, ada 3 baptisan Pak, nanti Bapak boleh baca. Terus mereka, dia diam,
Dia liatin saya. Jadi itu perlu Pak? Ya perlu Pak, ya terserah Bapak. Saya sih enggak ini ya. Bukan anti Pak, tapi itu satu kewajiban dan keharusan ada di Alkitab. Kalau Bapak lihat Alkitab itu enggak ada, Bapak boleh protes. Oh iya, nanti saya tanya sama ini. Tanya aja, tanya. Saya nggak mau ngomong. Jadi bener itu yang kata Jenderal Wendy sempat ngobrol sama saya. Nanti lu bakal ngalamin banyak ahli Taurat. Bener. Adu firman hebat. Adu ngomong hebat. Tapi waktu mereka ngomong, isinya berbeda. Sudut pandangnya berbeda. Mereka akan tahu gitu loh. Ini loh sebenarnya mereka lihat malaikat. Udah ngomong, saya lihat malaikat Pak gini. Saya senyum aja. Terus dia ngomong, Pak saya mau tahu malaikat itu bagaimana. Bapak punya karunia. Saya lagi berdoa, saya bisa lihat enggak Bapak punya karunia? Bilang gitu. Gak tahu saya punya karunia. Nah lu, nangkep nggak yang saya dapat tuh gambarannya nih? Ngeroh yang kaleng-kaleng ya itulah. Jadi banyak di sana tuh yang mereka tuh punya roh itu yang cukup berbeda. Terima kasih untuk firman yang saya berikan dari Tuhan kasih.